Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul huda, taat, hebat, juara. Ya, selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Hari ini kita masih belajar tematik tema 2. Tematik ya. Tematik tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2 dan 3 KD 3.1 Muatan IPS kelas 4. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam. Nah, kita perlu bersyukur atas karunia energi yang berlimpah di negara kita, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemajuan negara. Selain energi, negara Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam yang tersebar di setiap daerah. Sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, persebaran sumber daya alam akan mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi di satu wilayah. Contohnya, bagi daerah atau wilayah yang berada di pantai, itu biasanya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakatnya yaitu nelayan. Begitu. Yang pertama ada sumber daya perkebunan. Merupakan sistem pertanian lahan kering berupa tegalan di lereng pegunungan dan dataran tinggi. Contohnya apa? Ada perkebunan karet, kemudian perkebunan teh, tembakau, kelapa, dan kopi. Nah, manfaatnya untuk apa, Bu? Manfaatnya yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kelima contoh dari perkebunan itu diolah oleh ahlinya tentunya ya. Contohnya ya, untuk perkebunan karet itu diolah menjadi karet, teh diolah untuk menjadi teh, kopi diolah menjadi kopi, seperti yang sekarang banyak tuh di pasaran, dan kopi-kopi soft gitu. Nah, kemudian setelah memenuhi kebutuhan masyarakat, itu bisa dilakukan perdagangan secara ekspor. Jadi bisa dikirim ya, dikirim ke luar daerah, bahkan bisa dikirim ke luar negeri juga. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua, sumber daya peternakan, yaitu usaha memelihara hewan atau piaraan ternak. Contohnya sapi, kerbau, itik, domba, dan ayam. Nah, manfaatnya untuk apa sih? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Daging, telur, susu itu dibutuhkan oleh kita sebagai konsumen tentunya. Nah, yang kedua itu kebutuhan tenaga atau energi untuk membajak sawah. Jadi, pada zaman dahulu sebelum sekarang menggunakan traktor, untuk membajak sawah itu menggunakan energi dari kerbau, sapi. Seperti itu ya. Nah, jadi dari peternakan tadi bisa memenuhi kebutuhan pangan kita. Kita butuh dagingnya, butuh telurnya, dan butuh susunya. Selanjutnya, sumber daya pertanian, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas bercocok tanam. Contohnya sagu, ada padi, ada kedelai, jagung, dan singkong. Nah, kelima ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam di bidang pertanian. Contohnya sagu bisa digunakan untuk pengganti makanan pokok, khususnya di daerah Papua dan Maluku, makanan pokoknya menggunakan sagu. Lalu padi akan diolah menjadi beras, kemudian kedelai akan diolah menjadi susu, tempe, dan lain sebagainya. Jagung juga akan diolah menjadi makanan serba olahan jagung. Dan singkong juga banyak produk olahan singkong tersebut. Nah, manfaatnya untuk apa? Untuk menghasilkan bahan pangan yang tadi Ibu sebutkan.
Selanjutnya, yang 4, sumber daya perikanan, yaitu merupakan usaha yang ditujukan untuk kegiatan menangkap, membudidayakan, dan mengolah ikan baik di darat maupun di laut. Contohnya ada ikan mujair, ada udang, bukan dibalik bakwan ya. Terus ada ikan mas dan ada ikan tongkol di sini. Nah, di sini macam-macam ikan yang ada di laut maupun di air tawar. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan protein kita sebagai manusia. Juga bisa digunakan atau didistribusikan kepada para pengusaha yang membutuhkan ikan seperti rumah makan dan lain-lain. Itu sumber daya perikanan. Selanjutnya, sumber daya pariwisata. Nah, di Indonesia juga kaya ya. Kegiatan yang memanfaatkan keindahan alam bisa berupa pegunungan, laut, dan lembah. Yang pertama kita ambil contoh pegunungan. Nah, di gunung itu kita ambil sampel Gunung Ciremai di Kuningan, itu menyajikan keindahan alam bagi para pecinta petualang alam. Di sana di atas gunung itu ada kawah yang luar biasa indahnya, dan kita bisa melihat keindahan dari ketinggian. Kemudian yang kedua ada laut. Laut sendiri bisa dinikmati keindahannya, bisa naik perahu di sana, bisa menggunakan banana boat atau bagi nelayan untuk tempat mencari nafkah, seperti itu ya. Selanjutnya ada Kawah Ijen. Nah, Kawah Ijen ini ada di Jawa Tengah. Di situ ada api abadi ya yang nyala dengan sendirinya. Dan di sana juga merupakan salah satu wisata yang digemari oleh masyarakat karena penasaran dengan tempatnya seperti apa. Jadi di tempat wisata itu biasanya selalu ada tiket masuk. Nah, tiket masuknya ini digunakan untuk apa? Untuk menghasilkan keuntungan bagi daerah tersebut yang di dalamnya ada daya tarik wisata. Selanjutnya sumber daya pertambangan, yaitu usaha yang mengembangkan bahan galian berupa mineral, non-mineral, dan gas. Contohnya ada minyak gas, kemudian ada emas, perak, dan batu bara ya. Tentunya kita juga sudah merasakan manfaat dari ketiga contoh bahan tambang di sini. Manfaatnya untuk apa? Yang pertama tentu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi setelah tercukupi di negeri kita, bolehlah untuk diekspor ke luar negeri, tapi tidak berlebihan gitu. Selanjutnya, untuk memetakan daerah penghasil sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, batu bara adalah bahan bakar pembangkit uap yang menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Batu bara merupakan sumber daya alam yang berlimpah di negara kita. Selain batu bara, ada beberapa sumber daya lain yang merupakan komoditas unggulan negara kita, seperti minyak bumi, timah, emas, karet, rotan, kopi, kelapa sawit, tembakau, padi, dan hasil laut. Kemudian di sini ada peta persebaran hasil tambang ya. Silakan kalian bisa amati sendiri di daerah mana yang banyak menghasilkan semen, di daerah mana yang banyak menghasilkan gula pasir. Nah, di sana kita lihat selain hasil tambang, kita juga bisa melihat hasil pertanian di sana. Mana ya penghasil jagung terbanyak? Kelapa, cengkih, karet, kelapa sawit, atau hasil hutan. Silahkan kalian bisa mengamatinya dengan seksama. Oke. Sudah ya? Oke. Subtema 3. Nah, sebelum berlanjut ke subtema 3,
kalian siap untuk melanjutkannya? Oke, terima kasih yang sudah siap. Nyengir dulu dong kayak bayi di sini. Oke, senyum itu ibadah ya. Jangan tegang ya, masih ada materi. Ya, kita akan mempelajari jenis sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di sini terbagi menjadi dua. Setelah sebelumnya kita membahas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, kita akan membahas sumber daya alam yang hayati dan non hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non hayati itu berasal dari bahan tambang. Nah, bahan tambangnya ini meliputi air, tanah, gelombang laut, dan udara. Sumber daya alam hayati lebih banyak dimanfaatkan. Hal ini karena sumber daya alam hayati langsung dapat dinikmati atau diolah dengan cara yang mudah. Betul. Ketika kita akan mengolah sumber daya alam hayati gampang, tumbuhan, hewan tersedia. Tapi kalau misalnya non hayati itu sulit karena harus memerlukan alat untuk mengolahnya. Kemudian sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan, termasuk kebutuhan pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi dalam tubuh. Nah, salah satu makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia adalah jagung. Jadi jagung kalau menurut kita mah sebagai cemilan ya, tapi di daerah lain mungkin sebagai makanan pokok. Masa sih Bu? Iya, nanti kita lihat di pembahasan selanjutnya. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Makanan pokok suatu daerah dapat berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan keadaan tempat dan budaya. Makanan pokok berasal dari tanaman, baik dari serialita seperti beras, gandum, jagung, maupun umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, talas, dan singkong. Nah, yang pertama kita akan bahas di Maluku ya. Di Maluku, Papua, itu makanan khasnya atau makanan pokoknya itu sagu. Karena masyarakat di sana mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok, karena di sana memang kaya akan tanaman sagu. Itu bisa digunakan diolah menjadi roti sagu atau papeda ya. Papeda, memakan papeda di Papua dan Maluku itu dicampur dengan kuah ikan, seperti itu ya. Selanjutnya ada beras singkong di desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Singkong tumbuh subur di desa Cirende, sehingga masyarakat di daerah ini menjadikan singkong sebagai makanan pokok mereka. Mereka mengolah singkong menjadi tepung atau beras tepung. Jadi singkong yang tadi masih dari perkebunan, nah di situ diolah ya, dari pertanian itu diolah menjadi beras singkong. Selanjutnya ada sakelan di desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur. Masyarakat Sigedong menjadikan nasi jagung atau sakelan sebagai makanan pokok mereka, seperti halnya nasi beras pada masyarakat lain. Mereka merasa belum makan nasi, nah jika belum menyantap nasi jagung. Bahkan menurut mereka nasi jagung itu memberikan tenaga yang lebih daripada nasi dari beras gitu ya. Percaya nggak? Percaya nggak? Ya kalau nggak percaya silahkan bisa dibuktikan ketika kalian berkunjung ke Jawa Timur ya, bisa mencoba. Selanjutnya ada jamawut di Biak Numfor, Papua. Nah, jamawut ini adalah sejenis tanaman seralia. Nah, di Biak Numfor tanaman ini sangat subur. Nama lokalnya dikenal dengan pokem. Bagi masyarakat sana, jamawut dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok dan komoditas adat sejak berabad-abad lalu. Nah, bentuknya seperti itu ya, kurang lebih. Dan nanti diolahnya seperti itu, nasi. Kalau di Jawa tuh mirip awug ya, tapi bukan, beda. Selanjutnya ada ubi jalar dari suku Dani, Jayawijaya, Papua. Penduduk suku Dani mengkonsumsi ubi jalar sebagai makanan pokok. Mereka menyebut ubi jalar dengan hipere. Bagi kita mungkin tidak asing ya dengan ubi jalar, karena
menjadi makanan cemilan ya kalau di kita itu. Nah, jadi apa sih yang dapat kita ambil hikmah dari apa yang tadi disampaikan di materi? Ada yang tahu nggak? Baik, Allah telah memberikan nikmat sumber daya alam yang semuanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 10 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya lagi menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. An-Nahl ayat 10. Apakah kalian sudah mensyukuri nikmat Allah ini dengan selalu berbuat baik? Sudahkah? Ya, semoga kita selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan untuk kita. Begitu ya anak-anak. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Ya. Nah, itu saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.